Nama saya Saraswati dengan NIM 18721500076 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A, akan menyelesaikan tugas UAS Strategi Pembelajaran. Menurut saudara, bagaimana cara memiliki strategi pembelajaran yang tepat? Apa saja yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memiliki strategi pembelajaran tersebut? Beberapa prinsip-prinsip yang mesti dilakukan oleh pengajar dalam memiliki strategi pembelajaran secara tepat dan akurat. Pertimbangan tersebut mesti berdasarkan pada penetapan. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, aktivitas dan pengetahuan awal siswa. Yang ketiga, integritas bidang studi atau pokok bahasan. Yang keempat, alokasi waktu dan sarana penunjang. Yang kelima, jumlah siswa. Yang keenam, pengalaman dan kewibawaan pengajar. Adapun berbagai pertimbangan yang harus diperhatikan oleh guru sebelum menentukan strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Yang kedua, apakah materi pembelajaran yang digunakan berupa fakta di lapangan, konsep atau teori? Yang ketiga, apakah tersedia sumber belajar untuk mempelajari materi itu? Yang keempat, apakah strategi pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, tingkat kematangan, dan gaya belajar peserta didik? Yang kelima, apakah strategi belajar yang digunakan mempunyai nilai efektivitas? Apakah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir cocok digunakan pada setiap jenjang pendidikan? Utarakan pendapat saudara. Tidak, karena penerapan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir dapat meningkatkan kemampuan hasil belajar siswa secara signifikan pada mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi siswa di sekolah SMA atau SMK. Adapun kesimpulan secara khusus ini terbagi menjadi dua macam, yaitu dari aspek pengetahuan dan aspek pemahaman. Penerapan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir dapat meningkatkan kemampuan hasil belajar siswa pada aspek pengetahuan secara signifikan pada mata pelajaran TIK. Hal ini disebabkan karena strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir menuntut siswa untuk aktif dalam pembelajaran, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat disergap dengan baik. Penerapan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir dalam pembelajaran juga meningkatkan kemampuan hasil belajar siswa dalam aspek pemahaman secara signifikan pada mata pelajaran TIK di sekolah. Apa yang akan saudara lakukan ketika strategi yang saudara terapkan ternyata tidak dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar sehingga berdampak pada nilai akhir siswa? Apa tindakan saudara jika menemukan kasus demikian? Yang pertama, cara meningkatkan motivasi belajar menggunakan metode dan kegiatan belajar mengajar yang beragam. Sesekali Anda bisa mencoba metode belajar yang berbeda seperti membuat pembagian peran, studi kasus, simulasi, debat, transfer pengetahuan secara singkat, diskusi, presentasi dengan audio, visual, dan kerja kelompok kecil. Yang kedua, cara meningkatkan motivasi belajar, jadikan siswa sebagai peserta aktif. Contoh, upaya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa yang kedua adalah dengan menjadikan siswa sebagai peserta yang aktif. Di usia siswa yang masih muda, tentu kehidupan mereka sepenuhnya hanya dengan melakukan kegiatan menulis, belajar, berpetualang, menciptakan sesuatu hal baru, menyelesaikan suatu masalah, serta mendesain. Yang ketiga, cara meningkatkan motivasi belajar menciptakan suasana kelas yang kondusif. Contoh, motivasi belajar siswa selanjutnya adalah dengan menciptakan suasana kelas yang kondusif, karena kelas yang aman dan tidak mendikte umumnya akan membuat siswa merasa didukung untuk berusaha.
Selanjutnya, cara meningkatkan motivasi belajar, berikan tugas yang profesional. Segala tugas di kelas dan pekerjaan rumah tidak selalu bisa disetarakan dengan nilai. Jangan hanya berorientasi pada nilai dan coba penekanan pada penguasaan materi. Mengapa demikian? Karena hal tersebut dapat menurunkan semangat siswa yang kurang mampu memenuhi standar dan berakibat siswa yang bersangkutan merasa dirinya gagal. Selanjutnya, cara meningkatkan motivasi belajar, berikan petunjuk kepada siswa agar sukses dalam belajar. Jangan pernah membiarkan siswa berjuang sendirian dalam belajar. Sebagai guru mereka di sekolah, sampaikan pada mereka apa saja yang perlu mereka lakukan. Dan yang terpenting, buatlah mereka yakin bahwa mereka bisa sukses dan bagaimana cara mencapainya. Selanjutnya, cara meningkatkan motivasi belajar, antusias dalam mengajar. Antusiasme seseorang guru dalam mengajar ternyata salah satu faktor yang penting untuk menumbuhkan motivasi belajar dalam diri para siswa. Bila Anda terlihat lesu dan kurang bersemangat, maka para siswa juga akan menunjukkan hal yang demikian. Upaya untuk selalu tampil ceria dan bersemangat serta antusias di depan kelas. Selanjutnya, cara meningkatkan motivasi belajar, pemberian penghargaan untuk memotivasi. Pemberian penghargaan seperti nilai tambahan, hadiah kecil ketika mendapatkan pencapaian yang baik mungkin juga cukup efektif untuk menumbuhkan semangat belajar siswa. Selanjutnya, cara meningkatkan motivasi belajar, kenali minat siswa meskipun berada di kelas yang sama. Setiap siswa tentu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Disinilah tugas Anda sebagai guru, pahamilah siswa Anda dengan selalu memberikan tanggapan terhadap materi, minat, cita-cita, harapan, serta kekhawatiran mereka. Pergunakanlah berbagai contoh dalam pembelajaran yang ada kaitannya dengan minat mereka untuk membuat mereka tetap termotivasi dalam belajar. Jelaskan makna pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran induktif dan deduktif dan bagaimana cara implementasi di kelas. Pendekatan induktif dalam pembelajaran adalah pendekatan yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan kasus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip, atau aturan. Guru dalam praktek pembelajarannya diawali dengan memberikan contoh-contoh khusus, kemudian sampai kepada generalisasinya. Dengan kata lain, pengajaran berawal dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu kesimpulan, prinsip, atau aturan yang lebih umum. Pendekatan deduktif. Sedangkan pendekatan deduktif adalah pelajaran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum, lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Pendekatan ini adalah kebalikan dari pendekatan induktif. Deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Oleh karena itu, pembelajaran dengan pendekatan deduktif terkadang sering disebut pembelajaran tradisional, yaitu guru memulai dengan teori-teori yang bersifat umum, lalu meningkat ke penerapan teori. Contoh, pembelajaran dengan pendekatan deduktif menekankan pada guru mentransfer informasi atau pengetahuan kepada siswa.